Radar Borneo, lugas, akurat, dan terpercaya. Hari ini kita menampilkan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Anang, AMD, salah satu petugas atau pejabat desa yang disebut dengan pendamping desa. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang juga Pak Dir. Mengingat dengan program pemerintah saat ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, kira-kira sampai saat ini Pak Anang ini membawahi berapa desa, Pak? Saya membawahi 4 desa di Kecamatan Jaya. 4 desa, diantaranya desa apa saja? Dharma Bakti, Desa Sekar, Desa Bajur, dan Desa Sukakarya. Sejauh ini program apa saja yang betul-betul menjadi sebuah program unggulan di masyarakat, Pak? Kalau kebetulan karena mereka ini kan baru pendirian dana desa tahun 2015 kemarin, rata-rata desa pengajian infrastruktur dasar. Kalau kita melihat dengan kondisi jalan di mana-mana sampai saat ini rusak berat di Panang, kira-kira program pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 gimana itu, Pak? Kalau infrastruktur ini kan apalagi kita bicara jalan, itu kan ada kewenangan masing-masing. Kalau kita lihat secara umum sekarang kan mungkin yang Pak Il maksud tadi itu jalan kabupaten atau jalan provinsi ataupun jalan kecamatan. Sedangkan desa kan dia kan ada kewenangan juga. Dia tidak boleh membangun atau mengerjakan yang bukan kewenangan desa. Itu yang mereka kerjakan. Tidak mungkin desa mengerjakan kewenangan pusat atau kewenangan kabupaten dan kecamatan. Jadi mereka mengiring memang kalau memang mau buat pembangunan atau buat perencanaan desa berdasarkan kewenangan desa. Jadi ini kan kadang-kadang kan desa itu banyak satu kelemahan-kelemahan yang perlu memang dijembatani. Salah satu misalnya apalagi di sini masa pandemi COVID-19 yang menjadi dilema dan yang notabene anggaran selalu dipangkas ke sana. Kira-kira mungkin program yang ada di sana sudah diketahui untuk tahun 2001 apa-apa saja di Panang? Setiap program desa itu sudah terstruktur, sudah direncanakan dari awal melalui RKP desa dan APBD eksekusinya terkait dengan pemotongan anggaran sebagai masyarakat atau sebagai pemerintahan di bawah. Desa kan tidak bisa marah. Ya mau tidak mau karena kita bergelut di situasi pandemi sekarang, ya kita juga harap malum mungkin pemerintah banyak melakukan evaluasi terhadap anggaran transfer dari pusat ke desa. Ya mau tidak mau ya desa harus menyesuaikan dengan dana transfer dari pusat dan kabupaten. Saya juga tidak bisa memaksa dengan situasi ekonomi Indonesia yang serba sulit seperti ini, Pak. Mungkin kan selama ini masyarakat kan bertanya-tanya kan apa seharusnya yang harus dibangun. Mungkin dari sisi politis juga mungkin selalu memandang di sana kira-kira kan biasanya di daerah itu terlalu banyak kritikan masyarakat yang sesungguhnya tidak masuk dalam kategori program-program yang sudah disusun oleh desa, ya kan. Akan tetapi desakan-desakan itu terus dilakukan padahal dalam kondisi Covid saat ini kan sangat serius. Apakah itu nanti tidak terbentur dengan program yang akan dijalankan oleh desa nantinya, Pak? Itulah tugas kami, Pak. Tugas pendamping dengan tugas pemerintah desa untuk menjawab tantangan dan keinginan masyarakat kita tadi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dengan pendamping itu harus bersinergi di dalam menjalankan program dana desanya.
terkait kritikan dan saran dari masyarakat yang merasa tidak puas, itu lumrah Pak. Lumrah di dunia apalagi di dunia zaman modern sekarang ini. Kita memang mengharapkan masyarakat yang kritis, masyarakat yang peduli. Pada prinsipnya pembangunan di desa ini kan kita menganut sistem asas partisipasi, artinya kita melibatkan masyarakat, melibatkan semua tokoh-tokoh yang ada, stakeholder yang ada. Jadi masyarakat ini betul-betul kita berdayakan melalui program-program pendampingan kita. Jadi itu sebabnya dana desa ini diharapkan memang betul-betul aktif karena direncanakan melalui musyawarah bersama-sama dengan masyarakat, tertuang di dalam perencanaan desa. Jadi sekali lagi perencanaan di desa itu adalah perencanaan partisipasi, melibatkan semua unsur masyarakat. Jadi antisipasi daripada desakan-desakan warga masyarakat yang belum memahami bahwa program itu seperti apa dan kendala COVID sampai saat ini juga menjadi hal yang serius. Kira-kira apa yang harus disampaikan pendamping desa kepada seluruh warga masyarakat desanya yang ada di sana, Pak? Kita tetap memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan situasi dan keuangan negara, termasuk situasi dengan keuangan desa. Apalagi rata-rata desa kita kan mengharapkan transfer dari pusat dan kabupaten hampir 90%, ataupun lebih kali. Desa di Kabupaten Bengayang kan belum mempunyai PAD-nya masing-masing. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap APBD desa dengan situasi COVID sekarang. Inilah kerja kita, memberi pemahaman, memberi didikan kepada masyarakat melalui pemberdayaan kita ke lapangan. Kita tidak tidak henti dan tidak jenuh dan tidak bosan memberi pemahaman, pendampingan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa agar masyarakat juga paham dan pemerintahan desa juga mengerti situasi dan kondisi keuangan kita. Mungkin Pak Anang bisa, mungkin ini yang paling terakhir ya. Mungkin Pak Anang bisa mengelaborasi bahwa program apa yang menjadi sebuah program unggulan di desa yang Bapak bina saat ini, Pak, dari 4 desa itu, Pak. Kalau program ini kan sudah terfokus, sudah terafiliasi dengan setelah kualitas pembangunan penggunaan dana desa. Kalau di tahun 2021 ini bersama dengan program nasional kan kita sama-sama untuk menanggulangi wabah COVID. Jadi desa juga diberi kewenangan juga, juga bersama-sama negara untuk menanggulangi wabah penyakit COVID ini. Lalu yang kedua kita juga sarankan kepada desa yang termuat di dalam penggunaan dana desa seperti tertuang di Permendes nomor 13. Itu kan kita yang pertama kita tentang ekonomi, bagaimana orang-orang miskin di desa, orang-orang ekonomi rendah di desa juga bisa sedikit terbantu oleh program-program yang sempat mendak. Seperti contoh, desa diperintahkan untuk menyalur dana yang namanya dana sosialnya, itu BLT, dana bantuan langsung tunai, itu juga salah satu program untuk penanggulangan dampak COVID-19 ini. Oke. Baik, Pak Anang, terima kasih atas komentarnya, dan Pak Anang juga barusan memberikan satu statement bahwa tujuan beliau adalah sebagai pendamping desa mengharapkan bahwa desanya agar sukses dan betul menjadi satu penilaian primadona di masyarakat. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, sore Pak. Ya.